wayah bentering cahya ratas kuninging tirta gadhang marang si gagat kang wis ulung galenganing kalong mratandani sang Baladara kudu nindakake kewajiban bedah sipati seteng banyu lari jagat sakisine ing daratan arum gandanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Swastiastu, Rahayu, Rahayu, salam budaya. Oke bosku semua, mudah-mudahan hari ini kita semua tetap sehat, tetap diberikan kelancaran rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga mudah-mudahan hari ini kita semua dilindungi oleh Allah. Nah, hari ini kita mau tetap ya seperti video-video kita yang sebelumnya, kita akan flashback ulang beberapa pusaka kita. Yang jelas ya banyak orang-orang di luaran sana yang mengatakan bahwa pusakanya Lindhu Aji Jombang itu terkenal mahal. Ya. Ini kita bahas sedikit, kita ulas sedikit di sini bahwasanya saya nggak pernah ngomongkan murah atau mahalnya sebuah pusaka. Yang jelas mahal ataupun murah itu tergantung bos ya. Tergantung apa? Banyak faktor. Nomor satu kualitas ya. Kalau kita main pusaka, nomor satu kualitas, nomor dua material, nomor tiga kelangkaan pamor, nomor empat kelangkaan tangguh ya, nomor lima kelangkaan dapur. Banyak hal bos ya. Nah sekarang gini, sekarang contoh ya, sekarang contoh. Saya punya beberapa pusaka kemarin ya yang dimahari oleh beberapa bos saya ya. Ya lumayan maharnya sudah 2 digit ya. Lumayan banget. Bukan karena maharnya mahal terus kita senang, enggak ya. Kadang-kadang kita dibeli mahal. Kita ini sedih. Cari lagi yang seperti itu. 5 tahun ya sampai 7 tahun bahkan 10 tahun belum tentu kita dapat pusaka yang bagus seperti itu bos ya. Ini perlu digarisbawahi. Banyak orang-orang itu yang sekarang mempertanyakan mahal dan tidaknya pusaka ya. Nah, terus gini, yang jelas ya, kalau barang mahal itu pasti berkualitas. Nggak ada bos yang namanya Pajero ya. Yang namanya Pajero harganya harga cherry yang 100 jutaan, nggak ada. Kalaupun ada ngantri bos ya. Mulai dari Jombang sampai Papua itu ngantri. Dan itu nggak semua orang ngantri bos. Karena apa? 100 juta itu ada juga yang masih ngomong mahal. Karena apa? Karena nggak punya uang. Nah, orang kalau nggak punya uang 5.000 rupiah itu juga mahal bos. Ya, nah, mahal itu banyak tanda tanyanya bos. Ya, tidak terus jangan mengatakan mahal dan mahal, tapi kita tidak pakai akal, tidak pakai logika, tidak pakai rasa. Ya. Nah, ini banyak perdebatan kemarin, banyak sampai bos-bos saya itu ketawa, sampai ngomong ke saya, sebenarnya kerismu itu gak mahal. Karena apa? Karena yang lihat itu nggak tahu, nggak pengalaman tentang pusaka. Nah, ini yang jadi polemik itu seperti ini. Kita sebenarnya tidak ada masalah kok ya. Biar orang itu bilang, wah pusakanya Lindhu Aji Jombang itu mahal, biar nggak apa-apa ya.
Karena saya juga punya target, Bos, ya. Setiap pedagang itu pasti punya target-target pembeli, ya. Dia ngarahnya ke kalangan menengah ke bawah atau menengah ke atas atau menengah stabil atau gimana, kita juga nggak paham, ya. Yang jelas kalau saya sendiri sasaran saya adalah kualitas, bukan kepada kalangannya. Saya lebih mengutamakan kualitas barang. Nah, oke, Bosku. Hari ini masih tetap, Bos, ya. Like, subscribe, dan juga nyalakan tombol loncengnya. Masih ada kita ditemani Mbak Lita loh. Sudah cantik, Bos. Cantik karena cantik. Perempuan. Oh, berarti standar. Oh, standar. Oh, sampean kepinginnya perempuan. Oh, standar perempuan. Siap. Loh, situ sampai turun. Ada penontonnya sampai keturun. Oke, Bosku, ya, hari ini jadi saya kepingin, ya, ini pusaka ini, ya, banyak orang-orang itu yang takut, Mbak, dengan pusaka ini karena namanya itu orang sudah takut, orang sudah miris untuk memiliki pusaka, ya, mendengar namanya itu sudah miris. Nah, ini saya kepingin jenengan flashback, ya, nanti dapatnya seperti apa kan kita nggak paham, ya. Yes, pokoknya sampean istilahnya mata batin atau penglihatan sampean seperti apa, ngomong aja, diceritakan semua, ya. Oke? Iya, ceritakan aja. Mau jelek, mau negatif, mau baik, terserah, diomongkan saja, ya. Tak buka ya, Mbak, ya? Iya, iya. Nah, monggo Mbak Lita. Ini nggak saya terangkan dulu, Bos, ya, biar kita tidak ada setting-setting, langsung biar dilihat sama Mbak Lita langsung. Jadi saya nggak tahu namanya. Iya, nggak tahu, ya. Nanti baru kalau setelah sampean flashback, nanti saya ceritakan. Saya lihat dulu. Iya, monggo. Ini itu juga sama seperti pusaka yang sebelumnya. Oh iya, gimana? Raja. Oh gitu. Iya, tapi bedanya kalau yang ini tuh, kalau yang sebelumnya kan beliau memang benar-benar raja. Iya. Nah, tapi kalau ini tuh raja, tapi yang sudah tidak bertahta lagi. Oh gitu, yang sudah tidak selesai menjalankan tugasnya, sudah selesai menjalankan tugasnya, beliau sudah tidak bertahta, dan beliau itu kayak mengasingkan diri gitu loh ke suatu tempat, bertapa seperti itu, kayak meninggalkan dunianya, duniawi, terus meninggalkan semuanya untuk mencari kedamaian. Oh gitu, terus, ya? Iya. Terus apa sih istilahnya kalau zaman dulu itu? Moksa. Oh, dia kepingin pamoksan. Iya, pamoksan. Jadi untuk gitu. Menghilang, meninggalkan dunia dan tidak dilahirkan kembali. Oh, supaya dia tidak bisa berreinkarnasi lagi. Tidak bisa berreinkarnasi lagi. Oh, gitu. Tapi karena ada garis batas kan antara Iya, terus Mbak. Terus antara itu tadi beliau dan pusaka ini, jadi pusaka ini nggak ikut menghilang. Oh gitu ya. Jadi yang moksa cuma rajanya saja. Pusakanya tetap berada di dunia. Jadi seperti itu. Mantap, ini pembahasannya jos ini. Sedang aku, Mbak. Itu ya. Kan kalau tadi kan, kalau sebelumnya kan kayak energi yang besar gitu. Tapi kalau ini tuh lebih yang ke damai. Oh, untuk kedamaian, untuk spiritual berarti ini ya. Spiritual, untuk mendekatkan diri ke Sang Pencipta. Oh, gitu. Itu. Jadi mantap ini. Seperti itu. Ya, siap. Ada lagi, Mbak? Enggak sih. Untuk ya itu tadi. Ini memang untuk apa ya? Meninggalkan kehidupan duniawi. Oh, gitu. Ini keris ini tuh berada di samping beliau, menemani beliau waktu itu tadi bertapa tadi. Oh gitu. Waktu mau apa? Moksan. Iya. Jadi ini tuh menemani beliau pusaka ini. Mantap, sampean kok iso ngono. ini real pemirsa ya, real, gak ada gini-gini, gak ada setting-setting. Jos. Ya, mohon maaf, Mbak. Nah, ini orang itu banyak yang kadang-kadang
kok anget ya? Mari dicekel anget ya? Iya, iya anget Mbak ya. Tersalurkan? Enggak tahu saya. Yang jelas orang itu mendengar nama pusaka ini sendiri pasti sudah hawanya sudah takut ya, karena mungkin ya namanya ini Jalak Sangupati, Mbak. Nah, Jalak Sangupati, jalak itu burung ya, sangu itu kan bekal, mati adalah kematian. Nah, ini seakan-akan manusia itu kalau sudah dengar kata mati berarti dia akan mati. Ya, padahal kan enggak ya, padahal kan enggak. Memang kalau di dalam dunia perkerisan, pusaka ini memang untuk para raja, Mbak. Untuk para raja, untuk bekal beliau mau menuju ke Sang Pencipta, mau moksa. Bener. Iya. Omongan sampean, bener. Ini bener sekali, ini tepat, 100% tepat. Nah, ini kadang-kadang orang-orang itu ngeri. Nah, padahal mereka salah penafsiran. Padahal manusia itu hidup pasti mati. Ya kan? Dan juga pasti butuh bekal. Iya. Lah, butuh bekal. Nah, tapi kalau di Islam saya nggak terlalu paham ya. Ada nggak reinkarnasi apa-apa saya nggak paham. Iya. Tapi kalau di Jawa itu reinkarnasi sangat dipercaya. Orang yang dilahirkan kembali itu berarti tidak sempurna. Nah, kalau dia sudah bisa moksa, ya belum selesai, tugasnya belum selesai. Tapi kalau di Jawa kalau sudah bisa moksa itu berarti selesai. Sudah selesai. Semuanya sudah selesai, sudah sempurna. Nah, ini sebenarnya pusaka-pusaka untuk menuju kesempurnaan hidup. Nah, Jalak Sangupati. Apalagi ini bagus. Ini pamornya pamor Udan Mas Tiban. Nah, ini Mbak yang bulatan kecil-kecil, ada bulatan kecil-kecil ya. Loh. Ini untuk rezeki, karena manusia hidup juga pasti untuk bekal hidup, juga untuk bekal mati. Nah, ini Mojopahit punya. Ini tanggungnya Mojopahit, Mbak. Ya, yang sering melakukan apa? Olah-olah spiritual seperti itu rata-rata zaman dulu ya kalangan-kalangan ya orang-orang tertentu, dan era-eranya itu sudah Majapahit naik ke atas. Iya. Nah, itu. Oke, bosku, ini sangat luar biasa ya. Ini sangat luar biasa menurut saya. Bagus sekali sampean, Mbak. Apa? Flashbacknya jos. Tepat. Belum ada. Saya bolak-balik ngundang cewek tapi belum ada yang apa seperti sampean gini bisa flashback sampai detail. Ya, ini beneran ini. Banyak ya. Ada beberapa lah. Yang jelas jos gandos kotos-kotos, Bos. Oke, Mbak, terima kasih banyak ya. Ini kayaknya Mbaknya ini ada yang menunggu. Siapakah itu? Iya, siapakah itu? Saya juga tidak tahu. Yang jelas kapan-kapan kita review lagi ya. Oke, bosku, jangan lupa like dan subscribe dan juga nyalakan tombol loncengnya. Ini nanti sampean pasti dimintain nomor HP orang-orang. Ini kalau ada yang minta nomor HP gimana ini? Gak apa-apa. Dikasih ya? Oh, nanti tak kasih ya. Iya. Oh, yang penting ada honornya. Yang penting. Oke, bosku. Terima kasih ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Yang jelas pusaka itu tidak untuk ditakuti, karena pusaka itu yang membuat juga manusia, dan pusaka ini hanya benda media saja ya, sebagai penyempurna atau juga sebagai piandel, atau sifatnya kalau kita kurang pede, kalau ada pusaka tambah pede ya, Mbak ya. Seperti itu. Sama juga dengan manusia modern, Mbak. Sampean kalau kemana-mana nggak bawa duit, pede nggak? Iya, nggak pede. Ya, nggak pede kan ya? Sama kan ya? Lah, sekarang kalau orang dulu kalau nggak bawa pusaka nggak pede. Ibaratnya itu ATM. ATM-nya. ATM berjalan. Oke, terima kasih ya Mbak Lita ya. Mudah-mudahan nanti nggak ada apa-apa pulangnya. Jangan kayak kemarin. Aduh, kalau iya seperti itu. Oke, terima kasih. Sampai di sini dulu. Mudah-mudahan kita jumpa lagi di hari yang sama, juga di acara yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Rahayu, Salam Budaya.